Perkenalkan, nama saya Febrian Kavindi dari tim 4 dengan NIM D101-123-1092. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengerjakan pemrograman untuk reaksi portal kasus 4 bab 5. Pertama-tama yang kita lakukan adalah input. Fungsi ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai konstan yang diperlukan untuk menyelesaikan sistem persamaan. Ini input. Nilai ini diambil dari masukan pengguna menggunakan fungsi input. Yang ini ya, input. Kemudian diubah menjadi tipe data float. Kenapa kita menggunakan float? Karena akan digunakan dalam perhitungan matematis. Ini persamaan yang kita gunakan. Ini adalah 4 persamaan yang menjadi dasar perhitungan untuk mendapatkan nilai reaksi di portal 3 sendi. Persamaan ini menghubungkan variabel-variabel RA, RB, dan ROV dengan nilai konstan yang diberikan oleh pengguna, yaitu C1, C2, C3, dan C4. Lanjut dengan persamaan substitusinya. Di sini kita lakukan substitusi antar persamaan untuk menyederhanakan sistem persamaan. Persamaan pertama dan kedua disubstitusikan untuk mengurangi jumlah variabel dan diperoleh persamaan baru yang akan digunakan untuk eliminasi. Ya. Lalu solusi untuk RA, persamaan yang diperoleh dari proses substitusi di atas dipecahkan untuk mendapatkan nilai RA. Nilai RA ini adalah salah satu variabel yang kita cari. Selanjutnya untuk solusi untuk RB-nya, setelah nilai RA-nya kita peroleh, kita substitusikan kembali nilai tersebut ke dalam persamaan sebelumnya untuk mencari nilai RB. Selanjutnya untuk solusi ROV, dengan nilai RA yang telah ditemukan, kita substitusi ke persamaan 2 untuk mendapatkan nilai ROV. Ini ya. Lalu setelah selesai semua, kita tampilkan hasilnya seperti ini. Hasil dari perhitungan reaksi portal ditampilkan dalam bentuk yang mudah dibaca oleh pengguna. Nilai RA, RB, dan ROV masing-masing ditampilkan dengan 2 angka desimal. Mari kita coba run. Kita masukin nilai konstannya. Sebagai contoh 32, 16, 32 lagi, lalu 30. Maka didapatkanlah hasil perhitungan reaksi portal 3 sendinya. Lanjutkan untuk contoh soal 3 di bab 10. Yang pertama kita lakukan juga input. Kita melakukan input dengan memasukkan nilai W atau beban dalam satuan kilonewton. Yang ini gunakan fungsi input. Nilai yang diinputkan kemudian diubah menjadi tipe data float. Sama seperti tadi, kita menggunakan float agar dapat digunakan dalam perhitungan. Ini deklarasi koefisien gesek statisnya. Koefisien gesek statis kita asumsikan sebagai 0,25. Lalu kita lanjut dengan persamaan keseimbangannya. Ini. Bagian ini menggunakan persamaan keseimbangan gaya untuk menghitung gaya reaksi normal pada titik A. Persamaan tersebut diperoleh dari analisis statis dan melibatkan nilai W dan MU, koefisien gesekan. Dalam persamaan ini, FA dihitung berdasarkan keseimbangan antara gaya normal dan gaya gesek. Persamaan ini datang dari pendekatan manual di mana reaksi normal di titik A didapatkan dari hubungan antara beban W dan gaya gesek pada bidang dengan koefisien gesek statismu. Ini persamaan Momek untuk mencari X-nya. Bagian ini menggunakan hasil perhitungan manual dari persamaan momen yang terjadi pada titik O. Yang ini ya. Jadi, X adalah jarak minimum dalam satuan inch di mana beban W dapat ditopang tanpa menyebabkan momen yang akan mengakibatkan ketidakstabilan.
Lalu kita print, menampilkan hasil jarak X-nya. Jadi bagian X-nya ini adalah jarak minimum yang diperlukan agar sistem berada dalam keseimbangan statis. Yang artinya beban W tidak akan menyebabkan ketidakstabilan atau tergelincir. Mari kita coba run. Kita asumsikan nilai beban W-nya sebagai 2 kN. Jadi jarak minimum X-nya di mana beban W ditopang adalah 8,33 inch. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nashwar Rizka Aulia dengan NIM D10112311091. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal pada bab 7 rangka batang, metode pembagian atau potongan pada kasus pertama. Sebelum menyelesaikan soal ini, perlu ditetapkan terlebih dahulu asumsi-asumsi untuk tanda dari arah gayanya. Pada kasus ini, saya menetapkan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama adalah putaran yang berlawanan jarum jam akan bernilai positif dan juga sebaliknya akan bernilai negatif. Kemudian untuk arah gaya yang menjauhi simpul akan bernilai positif atau tarik, dan arah gaya menuju simpul akan bernilai negatif atau tekan. Kemudian untuk arah gaya horizontal yang bergerak ke arah kiri akan bernilai positif dan sebaliknya negatif. Kemudian akan ditentukan nilai-nilai dari gaya luarnya untuk mendapatkan nilai dari RVJ. Di sini kita berasumsi nilai dari RVJ akan mengarah ke atas. Di sini saya menetapkan bahwa nilai gaya luar 1 adalah 28 kN, nilai gaya luar 2 adalah 28 kN, dan nilai gaya luar 3 adalah 16 kN. Kemudian, untuk mencari RVJ akan digunakan persamaan statika yaitu sigma momen sama dengan 0. Untuk mendapatkan RVJ akan digunakan persamaan sigma momen di tumpuan B harus sama dengan 0. Untuk mendapatkan atau menggunakan persamaan momen, tentunya reaksi ataupun gaya harus diberikan pula jaraknya. Jarak RVJ ke B adalah 32 meter. Jarak gaya luar 1 ke B adalah 8 meter. Jarak untuk gaya luar 2 ke B adalah 24 meter. Dan jarak dari nilai gaya luar 3 adalah 10 meter. Jika dilihat di sini memang untuk mengetahui jarak untuk gaya vertikal dan horizontal memiliki cara yang berbeda-beda. Maksud saya jika untuk gaya vertikal untuk mengetahui jaraknya, carilah jarak yang tegak lurus, dan juga untuk yang horizontal juga jarak yang tegak lurus terhadap gayanya. Selanjutnya perlu diketahui kemanakah arah putaran dari reaksi dan nilai-nilai gaya luarnya. Sebab yang digunakan adalah momen, maka yang perlu diketahui adalah arah putaran. Arah putaran RVJ terhadap B adalah berlawanan arah jarum jam. Maka untuk pertanyaan apakah arah putaran RVJ terhadap B searah jarum jam, jawabannya adalah tidak. Perlu diperhatikan untuk menjawab perintah ini harus sesuai dengan yang diinginkan. Ya atau tidak. Jika dimasukkan jawaban lain, maka hasilnya pasti akan error atau 0. Selanjutnya, apakah arah putaran gaya luar 1
terhadap B searah jarum jam? Jawabannya adalah ya. Begitu pula dengan gaya luar 2 dan gaya luar 3. Maka akan didapat nilai RVJ adalah 33 kN ke atas. Selanjutnya untuk mencari RVB, perlu diketahui jarak RVB ke J. Jarak RVB di sini kita asumsikan mengarah ke atas. Untuk jarak dari RVB ke J adalah 32 meter. Jarak gaya luar 1 ke J adalah 24 meter. Untuk jarak gaya luar 2 ke J adalah 8 meter. Dan jarak gaya luar 3 ke J adalah 10 meter. Kemudian akan ditentukan tanda-tanda dari nilai tersebut. Apakah arah putaran RVB terhadap J searah jarum jam? Jawabannya adalah ya. Apakah arah putaran gaya luar 1 ke J searah jarum jam? Jawabannya adalah tidak. Apakah arah putaran gaya luar 2 terhadap J searah jarum jam? Jawabannya adalah tidak. Apakah arah putaran gaya luar 3 terhadap J searah jarum jam? Jawabannya adalah iya. Maka akan didapat nilai RVB sebesar 23 kN ke atas. Kemudian selanjutnya adalah mencari RHB. Untuk mencari RHB, di sini kita menggunakan persamaan sigma Fx sama dengan 0, yang mana yang akan dimasukkan ke dalam persamaan hanyalah gaya atau reaksi horizontal. Pada rangka batang di soal ini, untuk gaya horizontalnya hanya ada 2, yaitu nilai gaya luar 3 dan juga reaksi dari tumpuan H horizontal, sebab tumpuan B adalah sendi yang akan memberikan perlawanan secara vertikal dan juga secara horizontal. Untuk RHB kita asumsikan mengarah ke kiri dan menekan tumpuan B. Apakah RHB ke kiri? Jawabannya adalah iya. Apakah arah gaya luar 3 ke kiri? Jawabannya adalah tidak. Maka akan didapat nilai dari RHB sebesar 16 kN ke kiri. Selanjutnya, pada rangka batang ini terdapat 2 buah potongan, yaitu potongan NN dan potongan MM. Pada langkah berikutnya kita akan menggunakan potongan NN. Ketika ketika rangka batang tersebut dipotong, akan muncul FDF, FEF, dan juga FEG. Di sini diasumsikan bahwa FEG, FEF, dan FDF adalah gaya tarik. Gaya tarik yang dimaksud adalah gaya yang menarik simpul-simpulnya masing-masing. FDF simpulnya adalah D, FEF dan FEG simpulnya adalah E. Kemudian, untuk mencari FEF, perlu diketahui arah FEF. Apakah arah FEF ke atas? Jawabannya adalah tidak. Apakah arah RVB ke atas? Jawabannya adalah iya. Apakah arah gaya luar 1 ke atas? Jawabannya adalah tidak. Maka akan didapat nilai dari FEF sebesar minus 5 kN dengan sifat tekan. Kemudian untuk mencari nilai dari FDF akan digunakan persamaan sigma momen di E sama dengan 0. Jarak dari FDF ke E adalah 10 meter. Jarak RHB ke E adalah 10 meter.
jarak dari gaya luar 1 ke E adalah 8 meter. Kemudian, apakah arah putaran FDF terhadap E searah jarum jam? Jawabannya adalah tidak. Apakah arah putaran RHB terhadap E searah jarum jam? Jawabannya adalah iya. Apakah putaran arah gaya luar 1 terhadap E searah jarum jam? Jawabannya adalah tidak. Kemudian akan didapat nilai dari FDF sama dengan minus 6,4 kN dengan sifat tekan. Kemudian untuk mencari FEG juga menggunakan persamaan statika momen. Apakah arah FEG terhadap untuk di pembahasan soal yang ada di PDF ini tulisannya adalah sigma momen di X sama dengan 0. Namun jika diperhatikan dari jawabannya tidak ada penggunaan jarak di sini. Jadi besar kemungkinan bahwa terdapat kesalahan di soal ini. Dan saya menyimpulkan bahwa yang digunakan adalah persamaan sigma F X sama dengan 0. Selanjutnya, apakah arah FEG menjauhi simpul E? Jawabannya adalah iya. Apakah arah RHB menjauhi simpul B? Jawabannya adalah tidak. Apakah arah FDF menjauhi simpul D? Jawabannya adalah iya. Maka akan didapat nilai dari FEG sebesar 22,4 kN dengan sifat tarik. Jawabannya sama, jadi saya dapat menyimpulkan bahwa memang terdapat kesalahan pengetikan pada PDF ini. Selanjutnya, untuk mencari FGI akan digunakan potongan mm. Pada potongan mm akan dilihat atau ditinjau dari sisi sebelah kanan. Untuk mencari FGI akan digunakan persamaan statika sigma momen di H sama dengan 0. Jarak dari FGI atau FIG ke H berada di sini. Sebab mengapa digunakan sigma momen MH di sini? Ini dikarenakan simpul H merupakan episentrumnya. Selanjutnya, masukkan jarak FGI ke H. Jarak FGI ke H adalah 10 meter. Jarak dari RVJ ke H adalah 8 meter. Jarak gaya luar 3 ke H adalah 10 meter. Kemudian, arah putaran dari FGI atau FIG terhadap H, apakah searah jarum jam? Jawabannya adalah tidak. Apakah putaran RVJ terhadap H searah jarum jam? Jawabannya adalah tidak. Apakah putaran gaya luar 3 terhadap H searah jarum jam? Jawabannya adalah iya. Maka didapat nilai dari FGI adalah minus 10,4 kN dengan sifat tekan. Minus artinya tekan, positif artinya tarik. Karena di sini yang dicarilah gaya dalamnya. Di sini untuk menentukan tanda-tanda dari gaya-gaya dan reaksi yang bekerja pada rangka batang, saya menggunakan if dan juga saya menggunakan while agar kondisi sigma MB atau sigma Fx atau sigma Fy itu harus sama dengan 0. Di sini saya juga menggunakan operator logika yaitu and agar maksud saya dengan maksud untuk mempersingkat penggunaan if. Karena jika if-nya terlalu panjang,
maka proses penerjemahan atau proses runningnya akan menjadi lebih lambat. Berikutlah kode-kodenya. Kemudian untuk menentukan sifatnya, saya menggunakan rumus if-else dengan asumsi bahwa jika hasil dari variabel yang dicari bernilai lebih kecil daripada 0 atau sebut saja negatif, artinya akan ke bawah ataupun tekan, menyesuaikan dengan asumsi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berikutlah kode-kodenya. Selanjutnya saya akan membahas kasus 2 pada bab 7. Sama seperti kasus sebelumnya, perlu ditetapkan terlebih dahulu asumsi-asumsi dari tanda-tanda arahnya. Asumsi-asumsi yang saya gunakan di sini juga sama. Jadi langsung saja. Pada rangka batang, sebelum dicari gaya reaksi, gaya dalam, dan sebagainya, perlu diketahui terlebih dahulu apakah rangka batang tersebut stabil atau tidak stabil. Untuk mengetahui rangka batang tersebut stabil ataupun tidak stabil, saya menggunakan rumus 2 dikali simpul dikurang batang dikurang reaksi. Maksudnya adalah jumlahnya. Di sini pada rangka batang ini terdapat 6 simpul. Simpul A, B, C, D, E, dan F. Jumlahnya adalah 6. Kemudian untuk batang di sini terdapat 9. Batang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian jumlah-jumlah tersebut langsung saja dimasukkan ke rumus. Pada kasus ini, rangka batangnya adalah stabil, maka perhitungan dapat dilanjutkan. Untuk mencari RVD, digunakan persamaan statika sigma momen sama dengan 0. Untuk mencari RVD, kita akan menggunakan tumpuan F sebagai tempat sigma momennya. Di sini kita asumsikan bahwa arah dari RDV atau arah RVD mengarah ke atas. Dan juga untuk arah RVF juga mengarah ke atas. Dan juga untuk RDH mengarah ke kiri agar nilainya positif untuk mempermudah perhitungan. Nilai dari gaya luar 1 adalah 10 kN. Nilai dari gaya luar 2 adalah 10 kN. Nilai dari gaya luar 4 adalah 10 kN. Saya tidak menggunakan nilai dari gaya luar 3 maksud saya, sebab jarak antara nilai gaya luar 3 terhadap F adalah 0. Jadi, nilai apapun yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi, tidak perlu dimasukkan ke dalam persamaan. Jarak RVD ke F adalah 8 meter. Jarak gaya luar 1 ke F adalah 16 meter. Jarak gaya luar kedua ke F adalah 8 meter. Jarak dari gaya luar 4 ke F adalah 8 meter. Kemudian akan ditentukan tanda-tanda dari nilai
Apakah arah putaran RVD terhadap F searah jarum jam? Jawabannya adalah tidak. Apakah arah putaran gaya luar 1 terhadap F searah jarum jam? Jawabannya adalah tidak. Begitu pula dengan nilai gaya luar 2, jawabannya adalah tidak. Dan untuk nilai gaya luar 4, apakah searah jarum jam terhadap F? Jawabannya adalah iya. Kemudian akan didapat nilai dari RVD adalah minus 20 kN ke bawah. Selanjutnya akan dicari nilai dari RVF. Untuk mencari nilai RVF, digunakan sigma momen di D sama dengan 0. Kenapa tidak digunakan sigma momen di F sama dengan 0? Sebab jika menggunakan sigma momen di F sama dengan 0, maka RVF, jaraknya terhadap F adalah 0. Maka hasilnya adalah 0. Maka kita tidak dapat menemukan RVF-nya berapa. Nilai gaya luar 3 adalah 10 kN. Lalu jarak RVF ke D adalah 8 meter. Jarak dari gaya luar 1 ke D adalah 24 meter. Jarak dari gaya luar 2 ke D adalah 16 meter. Jarak dari gaya luar 3 ke D adalah 8 meter. Apakah arah putaran RVF terhadap D searah jarum jam? Jawabannya adalah iya. Apakah arah putaran gaya luar 1 terhadap D searah jarum jam? Jawabannya adalah tidak. Begitu pula dengan gaya luar 2 dan gaya luar 3. Maka akan didapat nilai dari RVF adalah 60 kN ke atas. Kemudian, untuk memastikan apakah perhitungan yang telah dilakukan nilainya adalah benar, maka digunakan persamaan statika sigma FV sama dengan 0. Pada sigma FV sama dengan 0 akan dimasukkan gaya reaksi dan juga gaya luar atau beban eksternal yang vertikal. Arah-arah vertikal di rangka batang ini adalah P1, P2, P3, P4, RDV, dan juga RVF. Maka, apakah arah RVD ke atas? Jawabannya adalah iya. Apakah RVF ke atas? Iya. Apakah arah gaya luar 1 ke atas? Tidak. Begitu pula dengan yang kedua. Begitu juga dengan arah gaya luar yang ketiga. Dan arah gaya luar keempat. Maka didapatkan perhitungan bernilai benar. Artinya, perhitungan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Di sini pada rangka batang ini terdapat potongan NN. Potongan NN berada di sini dan akan dilihat dari sisi kirinya. Di sini, untuk mempersingkat penulisan, diasumsikan bahwa, F2 untuk lebih mendetailkan yang manakah gaya yang dimaksud, maka ditulis ordinat batangnya, yaitu F2 adalah FBC, F6 adalah FBF, dan F9 adalah FEF. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa F6 arahnya diagonal, yang artinya jika kita
pecah akan terdapat gaya F6H dan F6V. Di sini selanjutnya juga diketahui bahwa sudut yang dibentuk oleh F6 adalah 45 derajat. Kemudian dicari nilai dari F9 atau FEF. Jarak dari F9 ke B adalah 10 meter. Maksud saya 8 meter. Di sini 8 meter tertulis. Kemudian jarak dari gaya luar 1 ke B adalah 8 meter. Sebab di sini kita menggunakan persamaan sigma momen, berarti kita harus menentukan jaraknya. Selanjutnya, ditentukan pula tanda dari gaya-gaya tersebut dengan cara melihat arah putarannya kemana. Untuk arah putaran F9 terhadap B, apakah searah jarum jam? Jawabannya adalah tidak. Apakah arah gaya luar 1 terhadap B searah jarum jam? Jawabannya adalah tidak. Maka akan didapat nilai F9 atau FEF sebesar minus 10 kN. Minus di sini menyimbolkan sifatnya, yaitu tekan. Kemudian akan dicari F2 dengan menggunakan sigma momen di F sama dengan 0. Jarak F2 ke F adalah 8. Jarak gaya luar 1 ke F adalah 16. Jarak dari gaya luar 2 ke F adalah 8. Apakah arah putaran F2 terhadap F searah jarum jam? Jawabannya adalah iya. Apakah putaran gaya luar 1 terhadap F searah jarum jam? Jawabannya adalah tidak. Begitu pula dengan gaya luar 2. Maka akan didapat nilai F2 atau FBC sebesar 30 kN dengan sifat tarik. Kemudian untuk mencari F6 digunakan persamaan statika sigma FV atau bisa disebut sigma FY sama dengan 0. Untuk gaya atau reaksi vertikal yang terdapat pada potongan rangka batang ini adalah P1, P10, dan juga F6V. Maka selanjutnya adalah melihat kemanakah arah gaya-gaya tersebut. Apakah arah F6V ke atas? Jawabannya adalah tidak. Apakah arah gaya luar 1 ke atas? Jawabannya adalah tidak. Begitu pula dengan gaya luar 2. Maka akan dapat nilai F6 atau FBF sebesar minus 28,3 dengan sifat tekan. Disimpulkan bahwa nilai dari F2 atau FBC sama dengan 30 kN dengan sifat tarik, dan nilai dari F6 atau FBV adalah minus 28,28 sekian kN dengan sifat tekan, dan juga F9 atau FEF nilainya adalah minus 10 kN dengan sifat tekan. Di sini terlihat bahwa untuk mencari F6H dan F6V harus digunakan sin
dan cos. Di sini sebelum memasukkan sin dan cos ke dalam kode, saya harus mengimport math terlebih dahulu. Barulah bisa saya masukkan cos atau sin-nya ke dalam rumus. Di sini untuk menentukan tanda, saya juga menggunakan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan if. Dan untuk memastikan bahwa persamaan sigma momen di B, sigma momen di F, sigma FV bernilai 0, saya menggunakan while agar kondisi tersebut terpenuhi. Dan untuk mengetahui sifatnya, saya juga menggunakan cara yang sama, yaitu if else. Jika nilai atau hasilnya itu kurang dari 0 atau negatif, maka hasilnya tertekan atau ke bawah atau ke kanan. Dan jika sebaliknya, maka akan terjadi tarik ke arah atas atau ke arah kiri. Berikutlah kode-kode program yang saya gunakan. Di sini saya juga menggunakan operator logika berupa AND agar meminimalisir penggunaan if untuk mencegah lambatnya proses penerjemahan kode program saat di running. Jika dilihat dengan baik, saya menggunakan quit di sini apabila rangka batang tidak stabil, sebab jika rangka batang tidak stabil, maka perhitungan yang telah dibahas sebelumnya tidak dapat digunakan. Perlu menggunakan cara-cara lain yang tentunya tidak dibahas di kasus ini. Selain pada pengecekan stabilitas, saya juga menggunakan quit pada saat mengecek hasil dari perhitungan. Jika perhitungannya salah, maka artinya harus hitung dari ulang, sebab saya menggunakan quit ini untuk mencegah bila sewaktu-waktu pengguna memasukkan angka yang salah. Maksudnya dari saat memasukkan angka pemeriksaan stabilitas konstruksi rangka batang. Lalu, pada kesimpulan, pada F6, di sini saya menerjemahkan FV, itu nilainya adalah sama dengan hasil F6. Jika dilihat lebih baik di sini, saya menggunakan kurung kurawa bintang 2.1F untuk memperkecil desimalnya. Sementara jika kita lihat tadi di hasil running, pada saat proses pencetakan F6, hasilnya hanya ada 1 desimal saja. Sementara pada kesimpulan terdapat lebih dari 1 desimal. Soal 2. Yang pertama-tama kita minta pengguna untuk menginput berat balok, sudut kemiringan, habis itu koefisien gesek statis, koefisien gesek kinematis. Berat balok dilambangkan dengan W, sudut kemiringan dilambangkan dengan theta, koefisien gesek statis dilambangkan dengan US, koefisien gesek kinetis dilambangkan dengan UK. Setelah melakukan penginputan data di program ini,
akan mengkonversikan sudut ke radian untuk memudahkan pemrograman. Pertama-tama, theta yang dimasukin pengguna akan disamakan dengan radian dengan cara mat dot radian theta, nilai yang dimasukkan ke theta. Setelah itu, hitung gaya normalnya dengan N sama dengan W kali mat cos theta. Artinya N sama dengan berat balok kali cos. Karena cos tidak bisa langsung ditulis, maka perlu mat untuk memerintahkan Python agar ke cos dalam matematika. Setelah itu, hitung gaya gesek maksimum dengan cara Fs sama dengan Us kali N, yaitu koefisien gesek statis dikali dengan N, gaya normal. Setelah itu, hitung gaya yang sejajar bidang miring. Wx sama dengan W kali mat sin theta. Wx sama dengan berat balok kali mat sin dalam bentuk matematika theta atau nilai kemiringan yang diinput. Setelah itu mulai memperhitungkan kasus. Kasus pertama, balok mulai bergerak ditandai dengan P1 sama dengan mat tan US atau tan dalam matematika yang nilainya adalah koefisien gesek statis. Setelah itu P1 sama dengan W kali mat tan theta tambah P1. Setelah itu kita masukkan print dalam kurung gaya P agar balok mulai bergerak di kasus pertama dengan komen N. Setelah itu kasus kedua menjaga balok tetap bergerak. P2 sama dengan mat atan UK. Berarti atan dalam bentuk matematika yang bernilai koefisien gesek kinetis. Setelah itu hitung P2-nya dengan cara W kali mat tan theta tambah P2. Setelah itu print gaya P untuk menjaga balok tetap bergerak di kasus kedua dengan simbol N. Setelah itu masuk ke kasus ketiga, mencegah balok meluncur ke bawah. P3 sama dengan mat atan US atau atan dalam bentuk matematika yang bernilai koefisien gesek statis. Setelah itu hitung P3-nya sama dengan W atau berat beban kali tan dalam bentuk matematika theta rad dikurang nilai P3-nya. Setelah itu print gaya P untuk mencegah balok meluncur ke bawah dalam kasus 3 dengan simbol N. Setelah itu mari kita running kan. Masukin nilai-nilai seperti di contoh soal.
Setelah kita menginput nilainya, langsung keluar gaya P agar balok mulai bergerak yang bernilai 780 N, gaya P untuk menjaga balok tetap bergerak bernilai 649 N, gaya P untuk menjaga balok meluncur ke bawah sebesar 80 N. 10 contoh soal 1. Yang pertama-tama, meminta pengguna untuk menginputkan nilai-nilai yang dibutuhkan, yaitu gaya dorong, berat balok, sudut cos, sudut sin, koefisien statis, koefisien kinetik. Setelah pengguna memasukkan nilai-nilai tersebut, maka lakukan perhitungan, yaitu perhitungan gaya-gaya dengan cara gaya normal sama dengan sudut cos kali berat balok dengan komen Fy. Setelah itu gaya sejajar sama dengan berat balok kali sudut sin dalam komen Fx. Setelah itu gaya gesek maksimum sama dengan koefisien statis kali gaya normal. Setelah itu gaya gesek aktual sama dengan koefisien kinetik kali gaya normal. Setelah melakukan perhitungan tersebut, cek kesetimbangan atau keseimbangan dengan komen if, dengan memasukkan if gaya dorong tambah gaya gesek maksimum lebih dari sama dengan gaya sejajar, maka print balok dalam keadaan setimbang atau seimbang, dan jika tidak, else print balok tidak seimbang akan meluncur ke bawah. Setelah itu, hitung resultan gaya pada sumbu X dengan cara resultan gaya sama dengan sudut cos kali gaya dorong dikurang gaya gesek aktual. Setelah semua perhitungan selesai, langsung menampilkan hasil dengan cara print gaya normal diambil dari hasil perhitungan gaya normal dan gaya sejajar diambil dari perhitungan gaya sejajar. Gaya gesek maksimum diambil dari perhitungan gaya gesek maksimum. Gaya gesek aktual diambil dari perhitungan gaya gesek aktual, dan resultan gaya diambil dari perhitungan resultan gaya. Sekarang kita coba run. Di sini kita coba masukin nilainya seperti contoh 100. Masukin lagi 300, 0,8, 0,6, 0,25, 0,20. Setelah itu muncul hasil perhitungan tersebut. Dengan hasil balok tidak seimbang akan meluncur ke bawah. Gaya normal Fy sama dengan 240, gaya sejajar Fx sama dengan 180, gaya gesek maksimum sama dengan 60, gaya gesek aktual sama dengan 48, dan resultan gaya pada sumbu X sama dengan minus 32 ke bawah.